Nah, ini sebenarnya kan jati diri Ikateknya itu di sini nih. Ajang kesuksesan gitu loh acara kita ini, Pak. Ini sampai di telinga saya loh, Pak. Dan itu mereka minder. Itu gimana tanggapan Bapak dong? Sampai Pak Nadi ya, Pak Nadi yang sudah punya perusahaan sendiri, sampai datang ke kampus tuh. Udah banyak nih Bapak bilang terkait sampai Bapak menjabat di ketua. Kita pengen tahu nih, proker Ikatek Pusat. Ada yang bilang mungkin kita nggak kelihatan atau ngapain. Sebenarnya udah ngapain aja. Udah seberapa persen kayak gitu, Pak? Mungkin perlu diulangi sih, Pak, kayak gitu. Tapi kayak ini menekankan bahwa kita itu ada loh sebenarnya. Tapi apa aja nih? Mungkin teman-teman pengen tahu lewat podcast ini. Baiklah, jadi mengenai program kerja ya. Jadi 61 poin itu sebenarnya sudah saya share lewat WA dan media yang kita punya ya. Nanti cuma kesibukan dari masing-masing alumni mungkin jadi kurang paham ya. Baik, jadi di antaranya program-program kerja tersebut adalah sudah kita bagi dalam 5 bagian, yaitu satu mengenai ketua 1. Jadi ketua 1, ada ketua 2, ada ketua 3, ada ketua 4 juga kesekjenan ya. Karena masing-masing programnya banyak, jadi memang harus ada yang benar-benar konsentrasi di tiap program-program kerja itu. Di antaranya ketua 1. Ketua 1 itu dalam tanda kutip itu pengen sik golek duit gitu loh. Nah, jadi ketua 1 itu sik golek duit. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada seksi di usaha organisasi. Jadi usaha organisasi ini mau apa nanti Ikatek biar ada usahanya. Di antaranya sekarang yang sudah jalan, nah nanti mungkin dipercepat juga bisa, yang sudah jalan yaitu Ikatek Galeri. Nah, Ikatek Galeri kemarin jual kaosnya, jual kaos. Itu benar-benar alhamdulillah lumayan untungnya bisa masuk ke kas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksud saya seperti ini harus kita tingkatkan. Harus terus digalakkan. Harus terus digalakkan. Iya dong. Harus desain-desain yang bagus. Ya. Keren-keren. Biar menarik semua orang nih, Pak. Iya, harus menarik semua biar orang beli. Toh keuntungannya juga untuk Ikatek juga. Terkait operasional. Iya, terkait operasional dan macam-macam ya. Jadi biar orang nggak ngomong Ikatek kok menjulak jaluk wae kan gitu, itu juga nggak enak ya. Nah, maka kita juga ada pergerakan secara jual beli di Ikatek Galeri. Nah, ke depan ya harus jual mekanisir kan, ada topi, ada kaos, ada macam-macam kalau bisa di Ikatek Galeri ini. Nah, ketuanya Mas Gondo. Nah, Mas Gondo Wicaksono. Nah, Pak Gondo. Nah, Pak Gondo ini yang harus golek duit, ya, harus golek duit bagaimana membiayai organisasi Ikatek ini biar bisa jalan. Nah, selain Ikatek Galeri, kita juga sekarang lagi bikin namanya lembaga sertifikasi kulit dan alas kaki. Wow. Nah, jadi ini nanti kalau berhasil ini adalah lembaga satu-satunya di Indonesia mengenai keahlian sepatu sama perkulitan. Nah, ini sudah berproses. Kemarin sudah dinotaris, sudah kita bikin tim siapa-siapa yang ada di lembaga sertifikasi ini ya. Nah, kemudian sekarang lagi dengan BNSP. Berarti ongoing ya, Pak? Ongoing. Ini minta doanya semua. Jadi lagi 90% lah kan gitu. Ini kalau tidak ada kendala, insya Allah bisa. Ya. Jadi nanti tahun ini kita targetkan bahwa Ikatek sudah punya lembaga sertifikasi kulit dan alas kaki, satu-satunya di Indonesia. Keren banget. Itu. Ya. Kemudian selain itu kita juga ada namanya Koperasi Ikatek. Ya, Koperasi Ikatek setahun lalu juga sudah kita launching. Nah, sekarang juga sudah bergerak. Nah, tapi kan kalau untung itu kan tidak buru-buru untung kan, harus berjuang dulu. Tapi yang jelas Ikatek tetap ikhtiar ya, ikhtiar biar nanti
orang-orang itu tidak ada dalam tanda kutip Ikatek kok julak jaluk wae. Nah, itu ya. Coba kita Ikatek juga udah usaha secara profesional ya. Jadi ada koperasi, ada LSP, kemudian ada Ikatek Galeri ya. Kemudian juga ada seksi lagi ya, kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu masing-masing kemarin seksi ini sebenarnya pengen bahwa semua alumni itu didata secara bagus, bahwa ini loh alumni yang punya usaha ini, itu. Kalau ini sudah berhasil kan bisa kolaborasi semuanya. Semua lini. Semua lini bisa. Nah, ini kemarin juga sudah kita tunjuk siapa-siapa orangnya, seksinya juga sudah ada, tapi ongoing. Tapi ini tidak semudah membalikkan tangan ternyata. Ini perlu perjuangan yang ekstra. Pasti ada jungkir baliknya ya Pak? Iya, ini ada jungkir baliknya, yaitu tadi. Kan juga butuh operasional juga kan, gitu. Nah, itu ujungnya duit gitu loh. Nek ramal asik nglakoni sapa ora ndek duit laku ya ora iso kan gitu. Itu. Nah, kemudian ada namanya pameran. Seksi pamer juga ada di situ. Nah, di Mas Gondo ada seksi pameran juga. Nah, kemarin alhamdulillah sudah ikut pameran di Jakarta ya di ILF. Minggu depan ada Inokraft loh Pak. Iya, Inokraft. Nah, ILF kemarin biayanya mahal ternyata ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita sudah usaha, kita sudah biar Ikatek itu muncul dulu, modal banyak memang mahal banget ya. Tapi semangatnya Mas Gondo luar biasa, jadi akhirnya berhasil. Dan alhamdulillah. Nah, karena itu ada efek dominonya. Karena Ikatek sudah tercatat di ILF, kemarin dapat undangan tuh, kata ke Kementerian Perindustrian tuh, dapat undangan pameran gratis. Kan gitu. Nah itu nanti kalau itu berkembang terus, nah itu kan nanti semuanya bisa ada Ikatek selalu ada di pameran. Setiap tahun ada, setiap bulan dimanapun ada Ikatek harus ikut pameran. Itu harusnya begitu. Dan itu juga dapat branding ATK lebih jauh lagi ya Pak, dari mengenalkan apa sih itu ATK, Ikatek kayak gitu. Agensi produksi itu apa aja kayak gitu ya. Benar, itu pameran kemarin sudah berhasil lah kita gitu. Nanti ke depannya insya Allah juga berhasil bikin EO sendiri. Jadi Ikatek akan mengadakan pameran misalnya. Nah, nanti ke depan bisa kan gitu. Kemudian juga seksi ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif yang ekonomi tapi ke kreativitas masing-masing yang lain daripada yang lain. Itu juga kita data, kita bikin grup tersendiri. Nah, itu sudah ada berjalan. Nah, di situ ada timbal balik nanti ya. Karena masing-masing alumni itu ternyata juga bergeraknya juga agak dalam tanda kutip aneh gitu. Ada yang aneh nih gitu. Ada yang ternyata dia malah jadi pelukis. Gitu. Nah, pelukis wajah. Nah, itu kita gabung, ini nama ekonomi kreatif. Kan nggak apa-apa. Kalau sudah berkeluarga, kalau sudah usia lebih, nomor satu apa? Duit kan? Nah, nomor satu pasti duit. Nah, itu. Iya, tapi secara hubungan kita tetap berjalan terus gitu ya. Itu ada juga. Kemudian kita juga kemarin ada seksi sponsorship yang harapan kita. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan itu seksi sponsorship ini yang bergerak mendapatkan sponsor. Salah satunya ini misalnya, disponsori misalnya kan gitu. Semoga dong Pak. Kalau ada kayak ini ada sponsornya bagus kan gitu. Kemarin kita sudah tunjuk ya sponsorshipnya itu siapa. Nggak main-main kita tunjuk itu Mr. Gitsi itu termasuk dalam ini. Iya itu. Mr. Gitsi. Alumni untuk alumni. Gitsi. Kemudian Mas Juno, John Leather itu juga di sini gitu loh. Itu. Inokraft ikut kan John Leather Pak? Ikut. Kalau John Leather ikut terus, dia udah di mana-mana linknya udah bagus banget, dia udah ikut terus. Oh iya nih Pak, FYI juga nih Pak. Ya. Kita rombongan Ikatek Bogor bakal datang ke pameran Inokraft besok. Oh Inokraft ya? Iya, kita bakal bikin konten-konten kecil-kecilan. Ya, harus begitu. Ya. Suarakan Ikatek dimanapun berada. Ya. Nah, itu yang ketua satunya. Ternyata banyak ya Pak?
Banyak. Jadi Mas Gonto itu PR-nya golek duit gitu. Ada yang ketua 2. Ketua 2 itu mengenai sosial kita. Ini pentingnya kita nih. Betul. Hadirnya Ikatek nih. Nah, ini sebenarnya kan jati diri Ikateknya itu di sini nih, di sosial ini ya. Tapi sejauh mana nih Pak? Sejauh mana sih? Jadi kegiatan sosial ini sebenarnya embrio dari hati kita ya. Jadi bagaimana Ketulusan nih. ketulusan kita ya agak dalam banget. Nah, jadi kita membentuk tim di sosial ini yang sudah berjalan ya sebelum ketua saya pun sebelumnya juga sudah berjalan, tinggal kita mengembangkan terus biar ini tetap terus berkembang. Nah, salah satunya kadang saya merasa haru ya, jadi sudah berjalan 7 tahun lebih ya, mungkin 8 tahun kita sebagai Ikatek sumbangsih terhadap alumni yang dalam tanda kutip kita kasih namanya sakit permanen ya. Apa itu sakit permanen? Sakit permanen itu ya kayaknya sembuhnya sudah susah gitu loh. Sembuhnya sudah susah tapi semangat hidupnya masih terus ada. Masih terus ada. Tapi dia nggak punya pekerjaan karena sakit kan. Kemudian suami istrinya juga nggak bekerja. Nah ini Ikatek Peduli hadir di orang-orang alumni ini seperti ini. Nah selama ini kita sudah menanggung sekitar 5 alumni yang kita kategorikan sebagai sakit permanen. Ya, itu setiap bulan kita transfer ke rekening mereka atau saudara atau suami istri mereka. Ya, kita transfer dengan nilai tertentu, terus sebagai bentuk empati terhadap beliau-beliau ini. Ya, udah berjalan, tetapi ya kita nggak tahu namanya manusia, Tuhan yang menentukan bahwa dari 5 ini 4 alumni sudah meninggalkan kita. Ya. Tapi kita sebagai Ikatek sudah membantu semaksimal mungkin untuk rekan-rekan kita yang kurang beruntung ini. Nah, sekarang tinggal 1 lagi. Nah, kita akan mensupport terus sampai Ikatek semampunya lah kita support terus. Nah, ini malah perjuangan hidup yang luar biasa alumni ini bahwa sudah 30 lebih operasi. Wow. 30 kali operasi, siapa sih dengan semangat seperti itu gitu loh. 30 kali operasi ya. Harus setiap minggu, setiap bulan harus kontrol ke rumah sakit ya. Karena sakitnya seperti itu. Nah, kita support dengan dana-dana seperti ini. Nah, sampai saat ini karena ini khusus dana ini kita sendirikan, ini khusus ada namanya grup donatur peduli Ikatek. Ya, ini khusus di rekening tertentu ya. Ini sampai saat ini sudah ada 180 anggota. 180 anggota. Nah, apa sih 180 anggota itu kewajibannya? Kewajibannya setiap bulan kalau ada uangnya. Kalau nggak ada ya nggak usah. Setiap bulan mentransfer 50.000. 50.000 untuk kegiatan. Ini untuk apa? Kecil tapi berarti. Kecil tapi berarti, tapi terus menerus. Tetapi ada yang beliau pengen transfer 1 tahun langsung, ada. Ya, ada yang 6 tahun sekalian, ada. Ada yang 3 bulan sekalian, ada. Ada yang setiap bulan, ada. Itu bagus banget. Jadi untuk kegiatan sosial kita. Di samping untuk rekan-rekan kita yang sakit parah juga untuk kegiatan misalnya ada yang keluarga dalam kesedihan kesusahan ya, misalnya ada yang sakit atau meninggal dunia, kita ada sediakan dana-dana seperti ini. Nah, alhamdulillah ini udah jalan, mudah-mudahan makin lama juga anggotanya makin terus. Amin. Jadi gimana nih Pak cara nih buat teman-teman FYI, buat orang-orang yang lagi nonton, terkhususnya alumni kita, gimana sih caranya buat jadi pendonatur permanen kayak gitu? Donatur gampang saja, cepat hubungi saja. Di situ ada namanya seksi-seksi sosial ya. Iya. Di situ ada namanya Pak Rusdianto, ada namanya Pak Nurkolis, ada namanya Pak Yen Mariono, atau ke ketuanya langsung Pak Herwanto Kurniawan.
Ya, tinggal WA saja kalau mau ikut. Nah, nanti akan diberikan nomor ya. Karena sekarang sudah nomor 180, nanti berarti 181 dan seterusnya. Kenapa ini ada tanda nomor? Karena untuk memudahkan bendahara untuk mengontrol setiap pemasukan ya. Misalnya nomor A 181, oh ini langsung, oh berarti nomor 181 yang sudah transfer. Misalnya saya nomor 1. Nah, kalau saya transfer, saya pasti di belakangnya akan saya tambahin nomor 1. Ya, misalnya 50.000 1. Oh, ini yang transfer ini, 50.000 2, ini yang transfer ini biar bendahara memudahkan saja. Nah, sekarang yang sakitnya Pak, apabila kita tahu dia seorang angkatan kita, tapi terbaring sakit, yang mungkin emang butuh uluran tangan kayak gitu, itu gimana informasinya Pak? Itu langsung ke informasi ke orang-orang yang saya sebutkan tadi ya. Ada ketuanya Mas Herwanto Kurniawan, ada Mas Rosdi, ada Mas Nur Khalid, ada Mas Yen Mariono. Itu ada langsung WA saja bahwa ada alumni yang sakit ya. Atau ke korwilnya masing-masing ya. Misalnya korwil Bogor ya ke Mas Leo, korwil Tangerang ke Saifullah, atau korwil yang lain atau Jogja. Itu bisa informasi cepat ya. Cepat, kita nggak prosedural kalau kayak gitu. Kita saling percaya saja deh kan gitu ya. Ada ini langsung bendara langsung transfer, pasti langsung transfer kan gitu. Jadi nggak ada rumit-rumit amat gitu. Sekali lagi kita teman-teman ya yang lagi nonton sekarang, yuk kita berdonasi buat teman-teman kita yang lagi membutuhkan kayak gitu. Karena ini adalah bagian poin terpenting ya nggak Pak? Ya. Hadirnya IKTEK itu sendiri, terbentuknya alumni IKTEK itu sendiri ya kan Pak? Ini jati diri IKTEK Mas. Jati diri IKTEK sebenarnya ini loh. Sosialnya itu kayak gini gitu. Ya, kayak gini. Harus diteruskan gitu loh. Itu yang sosial ya. Tadi nextnya ada lagi ini. Ada lagi yang ketua 3 nih. Wah, ada berapa nih Pak kira-kira ketua? Ketua ini ada monopapat ya. Monopapat ya. Nah, ketua 3. Ketua 3 ini maksud saya dulu untuk kerjasama antar alumni dan alma mater. Jadi misalnya IKTEK mau sinergi dengan Poltek ATK, ini ada yang ngurusin gitu loh. Yang ngurusin ini kita ada nih orang-orangnya ya. Orang-orangnya ada, kita siapin. Nah, jadi untuk bekerja sama IKTEK dengan Polteknya biar tambah harmonis ya. Jadi gitu kita siapkan ya. Ada ketua 3 nama. Mas Harjaka ini sebagai ketua juga di timnya ada Mas Kutut ya. Mas Kutut yang sekarang bekerja di Politeknik ATK juga ikut dalam pengurusan ini. Juga ada Mas Anwar juga ada Mas Sidik ya, dia juga ikut dalam tim 3 ini ya. Jadi biar kerjasamanya kan tambah erat, tambah sinergi, tambah bagus ya. Jadi benar-benar kedepannya lebih bagus lagi. Amin. Itu yang kita harapkan Pak. Lebih baik lagi. Soalnya kan mungkin tadi kan ada Pak Sidik, Pak Anwar, mungkin dari dosen langsung terjun ke mahasiswa lebih enak gitu ya. Iya, maksud kita begitu. Jadi kan lebih enak gitu, lebih enak ya. Nah, masih yang itu 3, yang keempat sekarang. Oke. Yang terakhir nih berarti. Yang terakhir, ketua 4. Ini mengenai organisasi, juga mengenai pendidikan. Nah, ini ketuanya Mas Andi Tiasno Wibowo. Nah, Mas Andi Tiasno Wibowo ya. Mas Andi Tiasno Wibowo ini mengenai organisasi dan kependidikan. Apa organisasi? Organisasi ini di situ ada Mas Bagus, ada Mas Danang, ada Mas Heru, kemudian ada beberapa ya, ada Mas Yudi Sakuri juga ada di situ. Kayaknya tokoh-tokoh semua ya. Tokoh-tokoh semua ini, tokoh-tokoh semua. ini. Orang-orang hebat semua nih, Orang-orang Pak. yang vitalnya IKTEK nih di sini nih. Saya dengar nama-namanya udah Hebatnya asing IKTEK kayak gitu. gini ya ternyata. Ini pejabat-pejabat di kantornya masing-masing ini. Jadi bagaimana biar tim ini bisa menggerakkan roda organisasi, mengkaderisasi, supaya IKTEK ke depan itu kadernya tambah bagus, tambah banyak ya. Jadi pertemuan-pertemuan antar korwil, pertemuan antar angkatan itu biar efektif di organisasi ini ya. Nah, kemudian yang pendidikan apa ya? Pendidikan itu ya nyusun-nyusun modul ya, modul-modul, tetapi
sesuai dengan kompetensi dari alumni masing-masing. Karena kita tahu di Politeknik ATK dosennya hebat-hebat, ya. Dosennya sudah hebat-hebat, tetapi lebih hebat lagi kita tambah dengan namanya kompetensi diterapkan di perusahaan-perusahaan. Nah, ini yang tahu kan yang sudah bekerja, ya. Yang sudah bekerja yang benar-benar tahu. Nah, ini tugasnya menyusun modul-modul apa-apa saja yang akan disampaikan ke mahasiswa-mahasiswa, ya. Seperti kemarin sudah kita mulai, ya. Sebenarnya ini secara itu sudah dimulai, termasuk dosen-dosen panggilan, ya, dosen umum. Tetapi menurut saya itu kurang cukup. Kenapa kurang cukup? Kalau dosen kuliah umum itu pesertanya 200 kan, ngobrolnya kayaknya capek. Yang ngobrol satu, yang dengerin 200. Yang ada di audien, yang dengerin berapa coba? Apakah 200 bisa? Tidak semudah itu. Apalagi anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang. Bener. Ini yang dosen pidato kayaknya main HP. Apalagi kalau udah bosan dikit, skip. Inilah kekuatan teknologi sebenarnya. Kemarin kita punya terobosan bagaimana caranya biar lebih fokus lagi. Ya. Jadi di HUT kemarin kita mengadakan kelas, namanya dalam tanda kutip eksekutif kelas terapan. Ya. Jadi apa itu? Nah, jadi potensi dari alumni kita yang bekerja di perusahaan ABCD itu, nah, biar ngasih wawasan terhadap mahasiswa sesuai dengan kompetensinya. Ya, kemarin misalnya orang pattern engineering, ya kita datangi orang pattern engineering. Bottom engineering kita datangi bottom engineering. Orang produksi kita datangi orang produksi. Orang ngepres kita datangi orang ngepres. Orang developer kita datangin. Mungkin di ATK nggak tahu developer itu apa. Pasti nggak ngerti kan? Tapi kalau kita datangin orang nih, ini developer itu kayak gini, kerjanya seperti ini. Nah, biar tahu. Ya, semuanya. Penyamaan juga begitu kan. Ada penyamaan kemarin yang sampai Pak Nadi, ya, Pak Nadi yang sudah punya perusahaan sendiri, sampai datang ke kampus tuh. Wow. Pak Nadi. Sampai datang kampus, udah tahu, harusnya tahu. Sekarang kan lagi kerja sama Politeknik yang ini ya, kuliah, apa itu namanya, yang kuliah 6 bulan di sana, itu namanya apa? Dual system bukan? Dual system. Oh. Nah, itu bekerja sama itu kan. Pak Nadi sampai datang. Karena apa? Tergerak hatinya beliau untuk mengajarkan, ngasih tahu mahasiswa ini loh, sebenarnya di pabrik kulit itu seperti ini gitu loh. Seperti ini loh. Diajarkan. Yang kimia juga gitu. Ya. Pengennya begitu ya. Pengennya itu dalam pendidikan kemarin. Nah, itu akan kita ulangin lagi ya. Nah, tetapi kemarin saya agak dalam tanda kutip kecewa juga gitu loh. Kenapa tuh, Pak? Kita sebagai alumni kan, pengen nih mahasiswa-mahasiswa itu biar kalau keluar itu kan kerodong gleleng gitu loh. Gleleng tambah gleleng meneh gitu loh. Nah, kita bekali itu dengan ilmu-ilmu yang benar-benar terapan gitu loh. Kita sudah buka kelas begitu. Ekspektasi saya kemarin, kalau saya baca kan ada 200 lebih ya wisudawan wisudawati yang kemarin. Tapi yang ikut hanya 100. Hanya 100, anak 100-an itu. Ya. Nah, itu bagaimana itu? Ya, kayak gini itu kan. Kita sebagai katek sudah mau kan gitu. Tetapi dari sisi mahasiswa itu entah kemarin itu tahu atau tidak, tapi yang secara realnya itu yang datang hanya segitu gitu loh, hanya segitu. Saya sudah minta ke Poltek ATK bahwa itu memang sudah disosialisasikan Kak. Sebulan-sebelumnya sudah disosialisasikan ke mahasiswa gitu loh. Tetapi kenapa Minatnya agak turun. Agak turun. Kenapa? Ini harus kita cari ya. Ya. Kadang ada yang ngomong alon itu, oh ini kurikulumnya Politeknik bla 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 bla. Nah, tapi ternyata mahasiswa juga kayak gini gitu loh. Nah, ini yang mana ini kan gitu. Yang sebenarnya yang jalan tengahnya yang gimana kan gitu loh. Nah, saya masih percaya juga ada mahasiswa yang benar-benar mau bagus. masih ada. Bagus, masih ada bagus benar-benar ya. Ya, jadi itu yang mengenai pendidikan. Itulah program-program kerjanya yang tadi sudah kita sampaikan bahwa program kerja yang tidak perlu duit bisa jalan. Ya, program yang harus punya duit ya nggak bisa jalan. Nah, maka dari itu ayolah kita bangun IKTEK ini bersama-sama. Itu dia, ini tujuan kita, Ya. menggalakkan kembali. Ya.
Pak, Ya, ini terkait pertanyaan pribadi. Oke. Bapak udah ngejelasin tentang banyak hal broker, udah sejauh mana, berapa persen dan segala macem. Nampaknya itu nggak bakal selesai dalam berapa nih, sampai 2025 kayak gitu. Masih banyak PR mungkin kan Ya. buat next. Akankah Bapak 2 periode? Gimana tuh Pak? Begini Mas, saya mengaca pada diri saya sendiri. mengaca pada diri saya sendiri. Saya tahun 2025 itu sudah umur 57 tahun ya. Udah 57 tahun. 57 tahun ya. Ya. Secara fisik mungkin masih bugar-bugar ya. Nah, itu menurut saya memang harus ada regenerasi. Regenerasi ya. Tapi kita tetap belaka di membackup sekuat mungkin, tapi regenerasi harus ada. Kalau bisa ya yang umur 50 tahun lah kan gitu ya. Umur 50 tahun masih energik, jalan sana sini masih bekerja bagus. Nah, itu sepertinya yang cocok seperti itu. Juga secara finansial juga siap. Ini penting. Penting ya. Karena apa? Kalau finansial nggak siap, bagaimana dia akan menjalankan amanah sebagai ketua umum? Tapi ini jejak digital loh Pak. Ah, Kalau Bapak terpilih kembali, Aduh, repot saya lagi. pertanyakan ini video ini. Ada buktinya. itu nanti kita lihat saja nanti ya. Cuma yang jelas ya kayak gitu, kita kasih gambaran ya. Kalau saya kata kayak Pak Soekarno ya, siapa? Pak yang berikan saya 10 pemuda akan saya begini ya gitu ya. Kalau saya punya tim kita itu ada kayak Mas Leo 10, nggak usah pusing. Woi, ketuanya ikatan bro. Kita tek Bogor nih. Iya gitu. Kalau setiap korwil itu seperti IKT Bogor, nggak usah pusing-pusing saya. Gitu ya. Banyak yang nge-backup masalahnya. Iya, backup. Karena kalau Bogor ini, misalnya Bogor bisa jalan seperti ini, nanti terus disusul dengan katakanlah ya Bekasi, kemudian Tangerang, kemudian Magetan, kemudian Bandung, kemudian Garut, kemudian Jepara, kemudian Brebes, kemudian Jogja sendiri bisa bergerak seperti Bogor ini. Alah Mas gitu loh. Pasti jadi ketua umum pada rebutan itu. Nah, percayalah itu. Tapi kalau sekarang, aduh Mas, perjuangannya harus berdarah-darah. Nangis darah dulu Pak. Nangis darah. Tapi enggak apa-apa. Ini demi IKT kita tercinta. Ya. Tetap semangat Mas. Ya. Oke. Nah, ini tadi terkait finansial, Pak. Saya agak nyambung sama terkadang kita ada banyak sekali acara tahunan. Contohnya ya, acara tahunan. Ada beberapa yang emang finansial itu emang belum. Tapi dia memang bukan, maksud saya belum yang menjadi di organisasi, tapi dia nggak cukup finansial. Banyaknya acara kita yang akhirnya tidak dihadiri oleh orang-orang yang akhirnya ajang kesuksesan gitu loh acara kita ini Pak. Ini sampai di telinga saya loh Pak. Dan itu mereka minder. Itu gimana tanggapan Bapak dong? Itulah masalah kita juga. Jadi kadang-kadang orang yang nggak sukses itu minder mau datang. Nah, standar sukses dulu nih Pak. Ya, Standar karena suksesnya kan beruang. standar sukses kayak apa kan gitu. Padahal katakanlah kalau orang yang sukses, kalau ngumpul-ngumpul itu kan bisa ada barokahnya kan. Barokahnya kan. Misalnya ini aku ora kerja iki. Ini ada kumpulan pertemuan IKTEK di daerah sono. Coba ikut saja. Ikut saja juga problem karena harus bayar kan. Nah, itu yang jadi problem akomodasi kan. Ya, nebeng-nebeng kancane gitu kan. Ngomong terus terang kan kalau saya lagi kayak gini pasti panitia juga ngerti gitu loh. Harus terus terang kayak gitu loh. Jadi menurut saya wajar-wajar saja kalau misalnya dia standar kesusianya belum katakanlah belum bisa, dia akan minder gitu. Kemarin juga ada yang misalnya nih ngasih pengen bikin acara tapi datanya nggak boleh pakai mobil gitu misalnya. Ya, gitu kan. Jadi semua harus pakai motor gitu. Dilarang pakai mobil gitu. Jadi orang pakai motor semua ini ya. Bahkan ada yang jalan mungkin Pak. Ya, atau dilarang pakai motor, dilarang pakai mobil, tapi harus pakai umum gitu misalnya. Nah, kan nggak kelihatan gitu. Itu bisa solusi-solusi yang alternatifnya gitu.
Itu ya. Jadi begitu. Itu masalah kita bersama seperti itu. Kita juga ngerti, Kak, ya. Ngomong-ngomongin tentang organisasi nih dari tadi, mungkin pernah nggak sih Pak dapat komplain dari pihak keluarga, kok Bapak Sibuk organisasi banget. sibuk banget, Nggak organisasi pernah di terus, rumah. kayak tiap weekend harusnya sama keluarga ini kok sama ikatek. Nah Itu tuh, itu Pak. gimana sih Pak? Pernah nggak sih kayak gitu? Untungnya istri saya ikatek untungnya. Sesimpel itu ya jawabannya. Tahu apa itu ikatek, dia ngerti. Dia ngerti apa yang harus saya kerjakan. Karena ya namanya saya ketemunya dia kan di kampus gitu. Di organisasi. Tahu seluk baluknya kan, kayak gini loh gitu loh. Tapi artinya bahwa saya akan tetap konsentrasi terhadap keluarga juga gitu loh. Number one ya Pak. Keluarga nomor 1. Organisasi juga harus berjalan. Komplain tidak pernah ada. Balance. Yang penting saya bisa membagi waktu itu. Pengalaman Bapak tadi udah banyak banget dari segala macam. Dan saya lihat Bapak tuh kerja mulu intinya kayak gitu. Kalau ditanya nih Pak, kan kita emang backgroundnya ada pengusaha, ada pekerja kayak gitu. Bapak milih mana nih? Pengusaha atau apa? Atau Bapak sendiri yang pensiun ini udah gimana nih? Apa menyiapkan atau gimana? Kayaknya pertanyaannya terlambat ini. Karena saya udah masa pensiun. Karena begini Mas, jadi saya memang sepertinya passionnya itu passion orang pekerja. Jadi pekerja yang sangat keras. Jadi dari saya lulus kuliah sampai sekarang pun saya bekerja di perusahaan swasta. Bekerja sangat keras. Tapi hasilnya juga kayak begini dan bisa dinikmati. Saya bangga. Aku karena kuliah di Politeknik ATK loh. Kalau memang ada, tapi biasanya ya yang pekerja yang jadi wira swasta sukses, kalau saya amatin ya, itu biasanya jurusan TPK, jurusan penyamaan, saya jurusan kimia. Biasanya begitu. Biasanya jurusan penyamaan atau TPK itu dia punya perusahaan untuk penyamaan kulit. Ada banyak. Kemudian untuk chemical juga ada usaha-usaha untuk jual beli chemical usaha. Tapi untuk jurusan TP yang itu loh, barang jadi itu loh. Nah, TPK itu biasanya pekerja, tetapi untuk berusaha biasanya kelas-kelas UKM ya. Tapi kalau penyamaan kan bisa kelas perusahaan yang gede kan. Tapi kalau untuk yang jurusan barang jadi biasanya UKM. Udah banyak UKM yang bergerak dalam pembuatan sepatu, sandal, tas macam-macam juga udah banyak ya. Tapi ya itu tadi UKM. Tapi yang untuk benar-benar wow gitu, benar-benar perusahaan yang gede banget itu saya belum pernah lihat untuk perusahaan sepatu dari alumni ATK. Tapi dari penyamaan sudah banyak yang punya perusahaan kulit yang wow gitu udah banyak. Chemical juga begitu. Itu memang nggak tahu lah, itu kan passionnya masing-masing ya gitu. Tadi udah bahas banyak banget pengalaman Bapak dan lain sebagainya. Mungkin kesan pesan atau harapan apa sih yang Bapak akan berikan kepada Politeknik ATK untuk kedepannya agar ATK itu dapat dikenal lebih luas, jangkauannya, terus kemudian orang tuh biar menarik orang gitu. Gimana sih caranya? Harapannya apa dari Bapak sendiri? Harapan saya untuk Politeknik ATK yang sekarang sudah lebih bagus dari dulu, ya. Pengen ya lebih bagus lagi, bersinergilah dengan orang-orang pabrik, bersinergilah dengan orang-orang pekerja-pekerja di pabrik. Karena itu akan menjadi masukan yang bagus untuk Politeknik ATK biar tidak ketinggalan dengan pabrik-pabrik yang sekarang ini ya. Untuk Politeknik ATK ya. Juga Ikatek juga pengen bersinergi lebih bagus biar nanti bisa masukan dari Ikatek itu bisa berguna untuk Politeknik ATK demi kemajuan
Politeknik ATK sendiri juga IKTek juga. Gitu kalau saya untuk Politeknik ATK. Politeknik ATK juga dapat bekerja sama tentang kurikulum. Apa yang ada di pabrik, asalnya kalau di kampus kan terbatas nih Pak untuk alatnya, lain sebagainya. Mungkin seperti itu kayak. Ya, kurikulum sebenarnya kan setiap Politeknik ATK menghubungi IKTek mengenai kurikulum, mengenai masukan-masukan sudah kita sampaikan ya. Tetapi yang menyusun kurikulum kan ahlinya kan Politeknik ATK ya, domainnya sana, kita bukan ahlinya ya, ahlinya kita ya, karena kita bekerja di perusahaan saja. Oh, ini loh, kalau di perusahaan ini itu teknologi yang terkini seperti ini, seperti ini. Tapi sekali lagi, penyusunan kurikulum itu ya domainnya dari Politeknik ATK. Dan pengennya, kalau saya sih, simpel saja, lulusannya mahasiswa itu ya minimal benar-benar siap kerja. Contoh ya, mungkin enggak terjadi di perusahaan saya, mungkin ya, semoga enggak. Kalau di perusahaan saya ada mahasiswa magang, dari lima orang itu rata-rata hanya satu yang dia kompetensi bekerja di pabrik saya. Itu di pabrik saya, mudah-mudahan enggak semua ya, mudah-mudahan karena ekspektasi perusahaannya terlalu tinggi kali ya gitu. Tapi mudah-mudahan, tapi secara aktualnya begitu. Mahasiswa ATK kalau magang di tempat saya biasanya hanya satu yang bisa benar-benar bisa bekerja di perusahaan saya. Yang empatnya itu fail gitu loh. Dia kayak nggak siap untuk bekerja gitu. Entah kenapa, itu PR-nya Politeknik ATK gitu. Gitu loh ya. Itu. Terus terkait IKTekers mau tahu info nih Pak. Sebenarnya kita kan Bapak tadi bilang intinya tuh kita nih bergerak, kita nih melakukan hal apapun. Dari mana sih kita bisa dapat info terkait event, terkait para IKTekers ini nih tahu terkait acara-acara kayak gitu. Dari mana sih Pak? Oke. Sebenarnya hal-hal seperti ini perlu sekali ya dari podcastnya IKTek Korwil Bogor, perlu banget ya. Jadi harus Bogor nih, tepuk tangan dulu. Jempol dua untuk IKTek Korwil Bogor. Kenapa medsos ini sekarang penting ya? Setiap kegiatan kalau nggak disiarkan ke medsos itu semua orang nggak akan ngerti. Ya. Taunya nggak kerja. Udah kerja banting tulang tapi nggak ada yang nyiarin ya. Kok diem aja, diam di tempat, poco-poco aja kan gitu ya. Tapi dengan ada medsos seperti ini itu bagus ya. Bagus jadi sebagai sumber informasi kita. Nah, nanti ini bisa disinergikan ya, ke pengurus pusat ya. Si Pak Korwil Bogor juga sudah ada di grup pengurus pusat. Nah, nanti bisa disinergikan di situ. Juga di pengurus pusat juga ada tim medsosnya sendiri ya. Nanti bisa bersinergi di situ. Kalau kayak gini itu siarannya luar biasa ya. Itu lebih bagus, lebih membantu IKTek untuk lebih terbang lebih tinggi lagi. Apa ya kata-kata dari Bapak untuk mengajak buat semuanya IKTekers ini mensupport ya terkait apa yang program-program yang sedang dilakukan. Boleh dong Pak? Anda sudah kuliah di Politeknik ATK Yogyakarta. Di Politeknik ATK Yogyakarta ada namanya organisasi alumni, namanya IKTek, Ikatan Alumni Politeknik ATK Yogyakarta. Tanpa partisipasi Anda semua, IKTek tidak akan bisa terbang lebih tinggi lagi. Maka ayo kita bangun bersama-sama, kita buat IKTek lebih tinggi lagi terbangnya. Keren. Oke, udah banyak banget, panjang dan lebar. Semoga view ini ya sampai kepada IKTekers kita dan masyarakat luas semuanya. Dan buat semuanya teman-teman yang terus pantengin mulu di podcastnya IKTek Bogor, see you in the next podcast IKTek Bogor. Ini ada sedikit kenang-kenangan buat Pak Widarto. 1